Untuk memperbarui informasi terkait insiden yang menewaskan lebih dari 150 orang di Taiwan telah bergabung melalui sambungan Zoom Dubes RI untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto. Selamat siang Pak Sulis. Terima kasih sudah bersama CNN Ya, Indonesia News Hour hari ini. selamat siang Mas Beni. Ya, terima Selamat siang. kasih. Di sini sudah menunjukkan pukul 13 lebih 9 menit. Baik Pak Sulis, kita tentu prihatin dengan apa yang terjadi di Itaewon. Pak Gandhi, pertama saya ingin memastikan apakah benar hingga siang ini tidak ada WNI yang menjadi korban baik luka ataupun meninggal dunia, Pak Sulis. Ya, yang pertama-tama tentu saja saya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas tragedi Itaewon semalam. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan bahwa adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban di dalam tragedi ini. Jadi saya harapkan ini tidak terjadi, namun tentu saja kami terus memantau, kami terus melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari informasi apakah adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban di dalam tragedi yang luar biasa ini. Sementara ini dinyatakan juga di dalam pengumuman pemerintah Korea ada 350 orang yang hilang yang belum ditemukan karena tidak memiliki identitas yang jelas. 82 orang luka-luka dan 151 orang meninggal dunia. Baik Pak Sulis, kalau misalnya kita lihat dari video yang beredar, ini kejadian terlihat di ruang terbuka begitu Pak Sulis ya. Lalu apakah Anda mendapatkan informasi apa sebenarnya yang membuat jumlah korban ini begitu banyak dan begitu mengerikan sekali Pak Sulis? Di daerah Itaewon, di mana saya sendiri pernah berkunjung dan melihat kondisinya, misalnya banyak gang-gang kecil, banyak jalanan itu sebenarnya merupakan jalanan yang sempit, ya. Jadi menurut saya kondisi seperti itu kalau didatangi oleh ratusan ribu orang yang tidak terkontrol, itu tentu saja akan merupakan hal yang mungkin orang akan sulit bernapas, orang akan susah mengambil oksigen ya, walaupun daerahnya terbuka tetapi itu sempit. Kemudian yang kedua, banyak tempat-tempat restoran maupun juga tempat minum, klub-klub begitu, tempatnya juga ada di dalam ruangan sempit. Sehingga saya duga itu terjadi mungkin sebagian orang ada di ruangan yang tidak banyak oksigennya, sehingga dia pingsan kemudian dibawa keluar. Pada saat dibawa keluar berdesak-desakan, kemudian mungkin terinjak-injak oleh massa yang demikian masif yang berada di satu lokasi yang sedang melakukan pesta. Ini dugaan kami, tetapi pemberitaan juga mengatakan kurang lebih sama dengan dugaan saya. Baik, Pak Sulis, ini kalau kita lihat ini kan warga begitu antusias ya. Tadi Anda melihat masih ada 350 orang yang hilang. Apakah ini memang karena festival Halloween ini sudah sejak 3 tahun terakhir ini ditiadakan? Lalu apakah memang selama ini tidak ada acara besar seperti Halloween pada Sabtu malam? Dan apakah ini memang yang terbesar pasca pandemi, Pak Sulis? Ya, tadi saya tambahkan juga dari yang hilang itu ada 19 warga negara asing yang menjadi korban dan 13 juga masih belum teridentifikasi dengan jelas ya. Nah, mengenai perayaan Halloween sendiri, ini sebenarnya perayaan yang umum dilakukan di mana-mana di sini ya. Dan kemudian untuk daerah Itaewon itu tanpa hari besar ataupun tanpa ada perayaan pun daerah tersebut sudah banyak sekali ribuan orang yang datang ke tempat itu hanya sekedar untuk makan ataupun untuk minum, khususnya para remajanya. Sehingga menurut saya perayaan ini hanya salah satu pemicu. Dan memang benar sekali Anda katakan sejak diumumkan pelonggaran tentang larangan setelah adanya COVID,
baru kali ini banyak festival-festival dilakukan di sini. Ada festival kembang api, ada festival macam-macam, dan restoran juga sudah terbuka secara umum. Tidak perlu lagi menggunakan aplikasi untuk mengecek masuk keluar masuknya orang, sehingga merupakan suatu euforia mungkin bagi orang-orang di sini. Namun demikian, kami KBRI Seoul menghimbau kepada masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di Korea, tetap menggunakan prinsip-prinsip social distancing. Tetap juga menggunakan masker pada tempat-tempat yang selayaknya menggunakan masker. Namun demikian, tragedi semalam memang nampaknya tidak termonitor dengan baik hal-hal tersebut. Baik, Pak Sulis, ini tadi juga Anda menyebut memang ini yang terbesar pasca pandemi. Lalu bagaimana dengan promosi acara sendiri nih Pak Sulis? Apakah memang beberapa waktu terakhir ini ada banyak promo untuk acara hingga menyebabkan banyak warga yang datang, termasuk sejumlah warga dari mancanegara, Pak Sulis? Ya, memang benar. Jadi perayaan-perayaan, kemudian juga konser musik sudah dibuka di sini. Bahkan konser musik yang terakhir di kota Busan itu sudah ada penonton lebih dari 50.000 orang. Kemudian juga belum lama ada festival kembang api ya, yang di daerah Uido. Itu juga puluhan ribu orang yang datang. Kemudian nanti akan ada lagi di Busan juga ada festival kembang api. Semuanya memang promonya dilakukan di media-media massa untuk menarik orang untuk datang. Iya, Pak Sulis, tadi Anda menyebut nanti juga akan ada festival di Busan, lalu ada beberapa festival lain. Lalu melihat insiden yang terjadi pada tadi malam, apakah ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah terkait acara-acara yang besar yang nantinya akan digelar begitu Pak Sulis? Belum ada pengumuman apapun, kecuali pengumuman tadi menyatakan berkabung nasional mulai hari ini sampai dengan tanggal 5 November jam 12 malam. Tetapi mengenai festival ataupun pameran ataupun mungkin pertunjukan musik yang lain, belum ada himbauan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Baik, ya Pak Sulis, kalau kita bandingkan dengan acara Halloween, ini kan sudah 3 tahun begitu Pak Sulis ya, tidak diadakan begitu ya. Ini apakah memang sebelum-sebelumnya acara Halloween ini memang ramai seperti ini Pak Sulis? Ya, di sini saya baru datang setelah ini pandemi ya. Saya belum ada setahun di sini. Jadi kami yang lalu-lalu kami tidak melihat atau memonitornya. Kami belum tahu apakah seramai ini dibandingkan dengan 3 tahun lalu mungkin perayaan terakhir yang dilakukan secara offline. Jadi kami belum bisa memberikan pembandingan yang akurat. Tetapi kami lihat euforia itu berlangsung karena saya saksikan sendiri pada saat pertunjukan yang lain itu memang membludak. Ya, setiap kali ada acara apapun itu berlangsung membludak. Orang yang datang itu seperti orang yang baru lepas dari sebuah kungkungan begitu. Ya Pak Sulis, benar. Lalu hingga siang ini, selain tadi Presiden juga mengatakan menjadi hari berkabung, apakah sudah ada pihak-pihak terkait atau perwakilan pemerintah yang berbicara terkait dengan insiden Itaewon ini, Pak Sulis? Saya mengikuti dari sosial media beberapa ucapan bela sungkawa dari kepala-kepala negara dari seluruh dunia sudah diucapkan di sini. Kemudian dari pemberitaan televisi juga dilihatkan beberapa kepala negara juga memberikan pidatonya. Nah, sementara baru itu yang saya ketahui. Ya, Pak Sulis, ini kalau kita lihat terkait dengan penanganan acara ya, bagaimana budaya warga Korea Selatan ini mengadakan acara-acara besar seperti Halloween, dan mungkin juga dari kedutaan besar juga ada pengalaman mungkin membuat acara. Seperti apa biasanya pengamanan dan berapa warga yang diizinkan? Ini bisa dijelaskan Pak Sulis? Sebenarnya kalau soal pengamanan, saya kira itu sudah cukup baik ya.
keamanan di sini juga sigap. Tetapi kalau mengendalikan massa yang masif begitu, saya pikir juga berapapun jumlah personel yang ada, menurut saya kok tidak mampu gitu. Karena ini tidak diorganisir ini. Yang datang ini ke daerah Itaewon bukan diselenggarakan sebuah organisasi ataupun kelompok masyarakat, tetapi ini datang secara bebas. Sehingga keamanan pun saya pikir juga sudah ribuan orang yang datang juga untuk mengamankan, tetapi yang datang masanya ratusan ribu. Sehingga pengendaliannya susah sekali. Dan perayaan-perayaan semacam ini, yang ini menjadi pelajaran menurut saya ya. Seperti juga kita di tanah air, sekali peristiwa mungkin menjadikan pelajaran untuk yang akan datang. Nah, kita lihat saja nanti kebijakan atau policy dari pemerintah Korea Selatan maupun pemerintah daerah bagaimana nanti ke depan. Baik Pak Sulis, kalau kita lihat dari video yang beredar, ini banyak polisi juga meminta warga yang berada di lokasi untuk memberikan CPR begitu ya Pak Sulis. Ini apakah memang warga juga memang punya bekal ini, memang ada kurikulum dari misalnya dari pada saat wajib militer kah, atau memang setiap orang memang sudah dibekali dengan untuk pada saat antisipasi pada saat peristiwa-peristiwa semacam ini Pak Sulis? Kami belum mendapatkan info ataupun referensi tentang ini. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda. Baik Pak Sulis, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia News Hour pada sore ini, siang ini. Kalau boleh saya menambahkan ini hal yang penting tentang adanya hotline bantuan darurat. Ya, kami membuka hotline bantuan darurat kepada masyarakat WNI yang ada di Korea Selatan ini, yaitu nomornya adalah +82 10 53 94 2546. Ini adalah bantuan hotline bantuan darurat 24 jam yang bisa digunakan untuk memberikan informasi ataupun permohonan sesuatu yang bersifat darurat. Terima kasih. Baik Pak Sulis, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia News Hour pada siang hari ini. Seperti yang disebutkan tadi, ini adalah euforia yang tidak terkontrol, tidak terorganisir, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi warga negara Indonesia yang ingin mengetahui kabar keluarganya. Anda tadi menyebut ada hotline WNI di nomor +82 10 53 94 25 46 ya Pak Sulis ya. Benar. Dan ini juga silakan menerima telepon hingga 24 jam begitu Pak Sulis ya. Benar. Baik, dan Pak terus Sulis, dari waktu ke waktu kami ini, karena saya yakin angka ini terus berkembang. Dari tadi saya diinterview oleh beberapa media, angkanya berbeda-beda karena memang setiap saat berubah. baik, kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dan mungkin kita akan menghubungi Anda kembali. Terima kasih Pak Sulis. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bali. Terima kasih.